Bab 1150 melawan biksu. Orang yang bereinkarnasi, dia memang adalah orang yang bereinkarnasi. Harley Ye sangat terkejut, dia hanya memikirkan mangkuk Buddha sebelumnya, dan dia tidak melihat bahwa Deko Su adalah orang yang bereinkarnasi. Pada saat ini, saat melihat Deko Su lagi, dia tidak perlu menunjuk jarinya untuk menghitung. Dia dapat mengenali reinkarnasi siapa secara sekilas. Bukankah dia adalah Joy Li, guru nasional dari negara kuno Tianxiang di Beichu? Dia pernah diberi ajaran olehnya. Tanpa banyak berpikir, Harley Ye melangkah ke depan Deko Su. Deko Su masih sedang berteriak, tetapi terus-menerus didorong kembali dengan air mata di wajahnya. Melihat ini, Harley Ye segera mengangkat tangannya, hendak menggunakan teknik rahasia untuk membuka ingatan kehidupan masa lalunya untuk Joy Li. Namun, dia akhirnya berhenti. Di sini adalah kuil Jinsan, dan terdapat varik yang tak terduga di dalamnya. Dia tidak ingin membuat masalah dengan membuka ingatan Joy Li. Ikut denganku. Harley Ye menarik Deko Su dan menghilang dari tempat ini dalam sekejap. Entah sudah berapa lama waktu berlalu sebelum Harley Ye jatuh di sebuah gunung yang dalam dan melepaskan reinkarnasi Joy Li yang dia pegang. Apakah kamu adalah seorang dewa? Kemampuan reinkarnasi Joy Li tidak buruk, dan memandang Harley Ye dengan linglung. Tetapi dia melihat Harley Ye tidak berbicara, hanya menyentuh dagunya, melihat Joy Li dari atas hingga ke bawah, dan tampak terkejut. Jika dihitung-hitung, Joy Li jelas berusia lebih dari 100 tahun, tetapi masih begitu muda. Segera, Harley Ye menemukan petunjuknya, dan menemukan sumber vitalitas dalam diri Joy Li, dan itu adalah vitalitas siluman, dan vitalitas itulah yang memelihara roda kehidupan Joy Li, menunda penuaannya. Joy Li melihat bahwa Harley Ye terus menatapnya dan tidak berbicara. Dia berbalik dan ingin pergi ke kuil Jinsan lagi. Kemana kamu ingin pergi? Harley Ye menarik kembali Joy Li, kemudian cahaya ilahi lainnya memasuki lautan kesadaran Joy Li. Kemudian, tubuh Joy Li bergetar. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Joy Li memeluk kepalanya, terhuyung-huyung di tempat, menggeram kesakitan, dan di matanya yang berkaca-kaca, terdapat tatapan bingung, membuatnya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Seperempat jam kemudian, tubuh Joy Li berhenti bergetar dan menatap Harley Ye dengan tatapan tak percaya. Kamu. Tubuh Joy Li gemetar, matanya penuh dengan air mata, dan ingatan akan kehidupan masa lalunya kembali, yang membuatnya menangis kegirangan. Harley Ye tersenyum, senyuman yang berubah sesuai dengan usia. Guru suci. Joy Li maju selangkah dan memeluk Harley Ye dengan erat. Setelah 100 tahun mengalami perubahan dan 100 tahun terbuang, dia tidak pernah berpikir untuk dapat bertemu dengan Harley Ye. Semua ini tampak seperti mimpi, yang membuat orang tidak bisa menerimanya untuk sementara. Entah kapan Joy Li baru melepaskan lengannya, dan masih menangis. Harley Ye duduk, mengeluarkan kendi arak, dan menyerahkannya kepada Joy Li. Joy Li mengambilnya dan meneguk arak, keduanya duduk berdampingan di atas batu, minum arak keruh yang kuat, berbicara tentang peristiwa masa lalu, dan mengingat orang-orang di masa lalu, serta perubahan tak berujung. Hingga malam tiba, keduanya terdiam dan menatap langit berbintang yang luas. Saat sedang melihat, Joy Li tidak bisa tidak melihat ke arah kuil Jinsan, matanya tertuju pada sebuah pagoda harta karun. Dia bukan hanya Joy Li, tapi dia juga Deko Su. Terdapat banyak kenangan di kehidupan lampau, dan ada juga banyak cerita di kehidupan ini. Katakanlah apa yang telah terjadi. Harley Ye juga melihat ke arah kuil Jinsan. Mereka menangkap istriku dan mengurungnya di pagoda Lei Feng. Suara Joy Li serak, dengan air mata di matanya. Dia adalah seorang siluman, kan? Kata Harley Ye dengan santai.
Namanya adalah Samantha Bai, seorang siluman ular yang telah berlatih selama ribuan tahun. Joey Lee tidak terkejut dengan Harley Ye yang mengetahui bahwa istrinya adalah siluman ular. Dia adalah seorang siluman yang baik hati, sama seperti seorang bodhisattva wanita. Tetapi karena dia adalah seorang siluman, dia dikurung di pagoda Lei Feng oleh Farik. Master Suci, bawa aku ke kultivasi abadi lagi. Joey Lee menyeka air matanya dan menatap Harley Ye dengan penuh harap. Lalu setelah itu, Harley Ye menyesap minumannya. Mengalahkan Farik dan menyelamatkan istriku. Dia telah berada di puncak alam Maharaja, kamu tidak bisa mengejarnya. Harley Ye tersenyum, bahkan basis kultivasi istrimu selama 1000 tahun telah ditekan, apalagi kamu. Jika 100 tahun tidak bisa, maka 300 tahun, jika 300 tahun tidak bisa, maka 500 tahun, jika 500 tahun tidak bisa, maka 1000 tahun. Joey Lee mengepalkan tangannya erat-erat, air mata mengalir di matanya. Dengan tatapan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya, tahun-tahun yang dilalui sangat panjang. Jika aku bertekad, aku pasti dapat mengalahkannya pada suatu hari di masa depan. Meski kamu dapat menunggu hal itu terjadi, namun istrimu mungkin tidak bisa. Harley Ye meletakkan kendi arak dan berdiri dengan perlahan, tunggu aku di sini. Setelah mengatakan itu, Harley Ye melangkah ke langit ilusi dan langsung menuju kuil Jinsan. Langit malam terlihat gelap, dan bintang-bintang pecah seperti debu. Pada malam hari, kuil Jinsan penuh dengan cahaya Buddha dan kemegahan yang tak tertandingi, menerangi dunia dan semua makhluk hidup. Harley Ye datang dan berdiri di luar kuil Jinsan Temple, melihat ke ruang meditasi di dalam kuil. Seolah-olah melalui awan berkabut, dia bisa melihat Farik yang mengetuk kayu sambil berlutut, dan berkata sambil tersenyum, "Biksu suci, mari kita berdiskusi. Apakah kamu sudah memutuskan untuk menjadi biksu?" Farik membuka matanya dan menatap Harley Ye dengan tenang. "Bukan itu." Harley Ye terbatuk kering. "Lalu untuk apa kamu datang malam ini? Kudengar ada siluman ular yang dikurung di sini." "Memang ada hal seperti itu," Farik berkata dengan perlahan. Dia jatuh cinta pada manusia awam yang melintasi keabadian surga. "Tapi kudengar dia adalah seorang siluman yang baik." Harley Ye tertawa. "Selain itu, mereka berdua saling jatuh cinta. Bukankah terlalu tidak bermoral bagimu untuk memutuskan pernikahan mereka dengan cara seperti ini? Hal ini bertentangan dengan ketetapan agama Buddha. Siluman adalah seorang siluman, dan seorang siluman memiliki jalan yang berbeda. Sejujurnya, ketika aku melihatmu di langit berbintang, aku merasa bahwa kamu adalah seorang biksu terkemuka, dan setelah mendengar kata-katamu, pandanganku padamu menurun," kata Harley Ye sambil tersenyum santai. "Semua hal memiliki perasaan, kenapa jika dia adalah manusia maupun siluman? Apakah Zen dari Buddhisme yang menghancurkan cinta di dalam dunia? Apakah kebaikan dari Buddhisme adalah hal yang membenci rasa cinta di dalam dunia?" Siluman dan manusia jatuh cinta pada dasarnya itu adalah hal yang salah. Aku menjunjung tinggi agama Buddha dan menyelamatkan semua makhluk. Menyelamatkan semua makhluk. Harley Ye mencibir, "Aku akan bertanya padamu, apa itu semua makhluk? Mereka yang memiliki roh semuanya adalah makhluk hidup. Apa itu menyelamatkan? Menerapkan Buddha Dharma secara luas dan membantu makhluk hidup keluar dari lautan penderitaan. Sungguh orang yang hebat untuk menyebarkan agama Buddha dan keluar dari lautan penderitaan." Harley Ye memutar lehernya dengan keras. "Siluman juga memiliki roh, dia juga merupakan makhluk hidup. Apakah dharmamu membantunya keluar dari lautan kesengsaraan, dan apa yang kamu sebut menyelamatkan adalah pemisahan yang kejam? Apakah ini adalah kasih sayang agama Buddha?" "Farik, kamu bahkan tidak tahu apa itu kasih sayang, dan apa itu cinta.
Buddha yang kejam, syarat apa yang kamu miliki untuk menyelamatkan semua makhluk? Buddha-ku penyayang, mengurungnya sama dengan membantu. Setelah dia dengan tulus berlindung pada Buddha, maka dia akan terbebas dari penderitanya. Penyayang. Harley Ye tersenyum, segera mengangkat tangannya, meraih seorang biksu kecil yang sedang berlatih Zen di biara dari udara, mencekik leher biksu kecil itu dengan satu tangan, dan tersenyum pada Farik. Jika kamu menghancurkan basis kultivasimu sendiri, maka aku akan melepaskannya. Niat membunuh terlalu berat, pada akhirnya akan sulit untuk mencapai hasil positif. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin menukar basis kultivasimu untuk nyawa biksu kecil ini? Farik, di mana rasa kasih sayangmu? Letakkan pisau jagalmu dan berlindunglah pada Buddha. Farik berkata dengan samar, dengan suara keras yang bergema di antara langit dan bumi. Pisau jagalku telah menyelamatkan semua makhluk hidup dari seluruh dunia. Bagaimana denganmu, Farik? Apakah kamu bersedia melambaikan pisau jagalmu untuk menghancurkan basis kultivasimu dan menyelamatkan nyawa biksu kecil ini agar dapat membantunya melepaskan diri dari lautan kesengsaraan? Harley Yehe memandang Farik tanpa mengedipkan matanya. Jika kamu tidak bersedia, maka berhentilah berbicara tentang belas kasih, dan jangan gunakan dharma yang agung itu untuk menyucikan apa yang kamu sebut sebagai makhluk hidup. Sambil mengatakan itu, Harley Ye tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirim biksu kecil itu kembali ke tempatnya. Kemudian, dia melangkah ke kuil Jinsan dengan satu langkah dan sampai di kaki pagoda Lei Feng. Berhenti! Biksu yang menjaga di bawah pagoda Lei Feng berteriak, dan berbagai lampu Buddha bersinar, menghalangi jalan Harley Ye. Benar-benar konyol. Harley Ye tertawa ironis, dunia sedang menderita, kalian bukannya menyelamatkan orang-orang, tetapi malah menjaga siluman yang baik hati. Belas kasih kalian adalah sebuah lelucon besar. Jangan menghujat Buddha tertinggi. Kalian semua terus mengatakan kata Buddha di dalam mulut kalian, tapi tindakan kalian sama sekali tidak ada bedanya dengan orang munafik. Harley Ye mendengus dingin dan menggerakkan telapak tangannya. Bersambung. Bab 1151 Galaksi menuhi kuil Jinsan. Break. Malam yang tenang dihancurkan oleh suara ledakan. Harley melewati para Buddha dan menobrak pagoda puncak guruh serta menyelamatkan Samantha Bai, si siluman ular yang ada di dalam itu. Teman seiman, kamu. Samantha Bai menatap Harley dengan kaget. Dia tidak tahu mengapa seorang kultivator level langit membuat keributan di kuil Jinsan demi menyelamatkannya. Harley tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia langsung bergegas turun dari gunung dengan satu tangan memegang Samantha dan satu tangan yang lain memegang pisau naga. Tiran. Tuan, laut menderita tiada batasnya, kembalilah ke jalan semula. Di depannya, para Buddha kuil Jinsan menghalanginya. Semua dari mereka mengenakan jubah, dengan kalung manik-manik Buddha di leher dan semuanya memegang tongkat Zen. Dapat dikatakan bahwa semua Buddha yang memenuhi langit itu memancarkan cahaya Buddha, bagaikan bintang-bintang cemerlang. Kembali ke jalan semula. Harley sangat mendominasi, dia menaiki langit dengan satu langkah, kemudian mengganti pisau naga tiran dan kumpulan sang Buddha jatuh dari langit ilusi. Lautan Buddha tiada batasnya. Sambil menghela napas, para Buddha itu mengeluarkan cahaya-cahaya Buddha, yang membentuk lautan cahaya Buddha dan berguling ke arah Harley. Seluruh langit dan alam, mistik kembali menyatu. Harley melambaikan pisau naga tiran, mengeluarkan teknik rahasia tertinggi dan menebas lautan cahaya Buddha dengan satu serangan pedang. Namun, dia terkejut, karena lautan Buddha itu sangatlah kuat dan mengandung sejenis kekuatan yang sangat misterius. Kekuatan pikiran. Harley seketika mendapatkan petunjuk. Sang Buddha diabadikan oleh orang-orang dunia, yang membuat kekuatan pikiran dan kepercayaan terlahirkan.
Kekuatan seperti ini adalah kekuatan yang tidak berwujud, tetapi sangat mendominasi. Semakin banyak orang percaya, semakin kuat kekuatan pikiran tersebut. Buka. Harley mendengus dingin, kemudian melangkah maju lagi dengan serangan pedang yang menggabungkan kekuatan reinkarnasi dan membelah lautan Buddha secara paksa. Farik menghela napas, kemudian datang dengan menginjak langit dan mengorbankan mangkuk Buddha, yang mengandung kekuatan pikiran dan kepercayaan yang meluap-luap di dalamnya. Cahaya Buddha menembak ke segala arah dan memiliki kekuatan untuk memurnikan roh jahat, yang melonjak dengan kuat dan tiada batasnya. Tubuh ilahi luar inkarnasi, buka. Pikiran Harley tergerak. Kemudian ia membuka visi dunia zaman keos dan menghalangi kekuatan pikiran yang melonjak itu. Melihat kondisi tersebut, Farik seketika menyatukan kedua telapak tangannya. Om, Ma, Ni, Ba, Mo, Ham. Farik mengucapkan mantra Buddhis kuno, semua Buddha yang memenuhi langit itu juga demikian. Tubuh mereka dikelilingi oleh tulisan Buddha dan suara mereka juga sangat kuat dan panjang, yang mengandung makna Buddhis. Mantra Mahacairocana memurnikan dunia. Harley menyipitkan matanya, ia mengetahui jenis teknik rahasia yang digunakan Farik dan yang lainnya, yang bukanlah mantra memurnikan dunia yang sempurna dan memiliki kekurangan. UPS Samantha Bai yang berada di belakang Harley tampaknya tidak tahan dengan suara Buddha yang kuat tersebut. Dia menunjukkan ekspresi menderita dan menunjukkan sedikit penampilan aslinya. Bahkan elang yang berada di atas pundak Harley pun berkicau menderita. Melihat kondisi tersebut, Harley segera menyimpan kedua makhluk tersebut ke dalam bejana ilahi zaman keos. Farik dan semua Buddha kuil Jinsan bekerja sama menampilkan mantra Mahacairocana memurnikan dua, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan Farik sendiri pun merasa tertekan. Untungnya, ada giok kaisar dan pil jiwa leluhur naga yang melindungi fisik asli roh sejatinya. Jika tidak, dia juga akan terluka. Tuan, sadarlah. Farik mengangkat tangan dan mengeluarkan sebuah segel tangan berwarna emas terhadap Harley. Telapak tangannya juga terukir dengan simbol swastika. Kamu yang seharusnya sadar. Harley tersenyum dingin, kemudian naik ke langit dan mengeluarkan jurus 8 naga melalui serangan pedangnya. Lalu, ia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan segel 9 istana surgawi. Segel Buddha Farik dipecahkan, semua Buddha yang memenuhi langit juga terlibat dan jatuh. Seiring dengan suara senandung dari langit ilusi, mangkuk Buddha di tangan Farik terbang keluar. Senjata suci keluarga Buddha sangatlah mengerikan, yang menekan tubuh suci Harley hingga retak. Menopang langit dan menegakkan tanah. Harley mendengus dingin dan mengorbankan bejana ilahi zaman keos dan juga menjadi sangat besar. Bentuk topangan tersebut tampak sederhana dan natural, dikelilingi oleh tulisan ramalan surgawi dan suara surgawi yang bergema serta menghalangi mangkuk Buddha senjata suci itu. Kemari. Darah suci Harley mendidih, bagaikan api yang berkobar. Daya tempurnya bangkit kembali dan dia seorang diri bertarung dengan para Buddha itu. Melihat Harley yang penuh dengan amarah, Samantha yang berada di dalam bejana ilahi zaman keos itu menunjukkan ekspresi kaget. Seorang kultivator level langit ternyata memiliki daya tempur yang begitu luar biasa. Dia yang telah berkultivasi selama ribuan tahun juga tidak mampu mencapai 1% dari kekuatan Harley. Dibandingkan dengannya, elang tampak jauh lebih tenang. Dia terus-menerus melebarkan sayap elangnya dan menembakkan cahaya ilahi dari tatapannya. Dia sangat ingin keluar untuk membantu Harley. Samantha melihat elang dengan tatapan yang sangat tidak normal, seolah-olah telah mengetahui garis keturunan elang. Mereka berdua bukanlah manusia, melainkan siluman dan mereka juga merupakan musuh alami. Brek, brek, brek. Di luar, suara guruh mengguncangkan dunia dan banyak aula dari kuil Jinsan yang runtuh.
Adegan pertempuran tersebut sangat besar. Mungkin karena pergerakan yang terlalu besar, manusia awam di atas planet purba ini juga terbangun. Mereka melihat ke arah kuil Jinsan, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Namun, semuanya merangkak di tanah dan berharap langit memberkati mereka. Joey yang masih berada di dalam pegunungan untuk menunggu Harley itu menunjukkan ekspresi cemas. Dia cukup menyesal karena menceritakan masa lalunya yang tragis, yang menyebabkan Harley membuat keributan di kuil Jinsan. Jika terjadi sesuatu pada Harley, dia pasti mati. Hah. Di atas kuil Jinsan, Harley terus-menerus terserang, tubuh sucinya yang kuat juga sulit untuk melawan kekuatan pikiran dan kepercayaan yang mengerikan itu. Namun, kondisi Farik dan yang lainnya juga tidak jauh lebih baik, mereka terus-menerus mundur akibat serangan dari Harley. Bahkan Sang Buddha pun menunjukkan ekspresi kaget. Apakah ini daya tempur yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator level langit? Raja dari puluhan ribu Buddha. Farik yang mulia menggunakan teknik terkuat dari keluarga Buddha. Kemudian, seorang Buddha emas yang besar muncul di belakangnya, yang memancarkan cahaya emas dan besar bagaikan gunung. Setiap cahaya Buddha yang mengalir di atasnya seberat gunung raksasa. Di tempat, Harley terpukul hingga terbang keluar. Bagus sekali. Harley menghentikan diri sendiri dan seketika membuka jalan iblis. Daya tempurnya sekali lagi meningkat, dia menyerang dengan tinju bahuang yang sangat kuat dan menggabungkan berbagai macam metode rahasia. Lalu, meninju Buddha besar itu sekali demi sekali. Brek. Buddha besar itu sangat keras dan dikelilingi oleh cahaya Buddha. Tinju Harley yang mengenainya bagaikan memukul batu besi yang keras. Aku tidak percaya. Harley menggertakkan gigi, setiap tinjunya mengeluarkan darah dan tulang suci berterbangan. Niat membunuhnya melonjak bagaikan laut, yang memperkuat kekuatannya dan Buddha emas besar itu dipukul hingga retak. Adegan ini sangat mengerikan. Harley menginjak laut darah, aura kejahatan melonjak dan rambutnya berterbangan, bagaikan iblis yang tiada taraf. Dia membentuk perbandingan yang jelas dengan Buddha emas besar itu, yakni perkelahian antara iblis dengan Buddha. Brek. Seiring dengan tinjuan terakhir, Buddha emas besar itu seketika dihancurkan oleh Harley. Seluruh langit dipenuhi oleh suara semburan darah, begitu juga dengan Farik, yang mengalami serangan balik dan cahaya Buddha di seluruh tubuhnya menjadi jauh lebih redup. El-Nagid tertinggi dan galaksi yang luas. Harley memegang langit dengan satu tangan dan kelima jarinya menghadap langit berbintang. Kemudian, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk sebuah galaksi, yang berasal dari langit Juxiao dan sangat menyilaukan, bagaikan aliran Bima Sakti. Astaga, apakah itu? Adegan yang begitu luar biasa membuat manusia awam planet purba itu tercengang. Namun, mereka tidak tahu bahwa terjadinya pertarungan sengit di kuil Jinsan. Brek. Kuil Jinsan yang hancur ditenggelamkan oleh galaksi luas. Para Buddha yang berada di dalamnya juga tidak dapat berdiri dengan seimbang. Harley berpindah tempat dengan menginjak langit dan terbang keluar dari kuil Jinsan. Melihat kondisi itu, Farik mengejarnya dengan menginjak cahaya Buddha. Dia yang selalu tampak mulia pertama kali menunjukkan ekspresi marah. Cahaya Buddha mulai menjadi kacau dan mengandung aura hitam dan aura abu-abu, yang merupakan niat membunuh. Anggota keluarga Buddha juga memiliki niat membunuh. Juga memiliki pikiran buruk. Harley tersenyum dingin. Aku ingin mencerahkanmu, sang iblis. Suara Farik sangat bermartabat dan bergema di seluruh dunia. Silakan. Harley berbalik badan dan menyerang kembali dengan lautan iblis yang luar biasa. Brek. Peperangan sekali lagi terjadi, yaitu perlawanan antara Harley dengan Farik, dengan adegan yang menghancurkan dunia.
Harus diakui bahwa meskipun Harley tidak senang dengan Farik, dia juga cukup kaget atas kekuatannya. Kekuatan Buddha seorang puncak alam Maharaja jauh di luar dugaannya. Kekuatan Farik sama sekali tidak bisa dibandingkan oleh puncak alam Maharaja biasa. Terkhusus kekuatan pikiran dan kepercayaan itu, yang melonjak bagaikan laut dan tiada batasnya, yang merupakan sumber kekuatan Farik. Namun, Harley juga tidak lemah. Dia adalah tubuh suci zaman purba, yang memiliki aura kuat dan kekuatan reinkarnasi dari teknik lahir abadi, yang membuatnya memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung dengan Farik. Laut penderitaan tiada batasnya, lautan Buddha juga tiada batasnya. Yin yang tak berujung, Tao evolusi. Segala makhluk yang diciptakan diselamatkan oleh Buddha. Terdapat ribuan cara untuk melawan reinkarnasi dunia. Kedua orang itu bertarung di atas langit ilusi, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan andalan, yang mengguncang dunia. Om, Ma, Ni, Ba, Mo, Ham. Di tengah pertempuran, semua Buddha bergegas datang dari arah kuil Jinsan dan sekali lagi menampilkan mantra Mahavairochana memurnikan dunia. Selain itu, mereka juga memperkuat kekuatan pikiran dan kepercayaan, yang membentuk lautan Buddha dan menenggelamkan Harley. Sialan, kalau berani, bertarunglah denganku dengan seorang diri. Harley mengutuk diam-diam, dia bergegas keluar dari lautan Buddha dan langsung melarikan diri tanpa mengatakan apapun. Farik segera mengejarnya dan para Buddha juga demikian. Brek, brek, brek. Planet purba ini sangat ramai, suara gemuruh yang terdengar tiada habisnya. Gunung-gunung runtuh dan pemandangannya sangat luar biasa. Kecepatan lari Harley tetap sangat luar biasa. Selain itu, dia cukup berperi kemanusiaan, dia menghindari kota manusia awam agar tidak melibatkan korban jiwa yang tidak bersalah. Bersambung.